Kami persilakan untuk panitia memulai screenshot-nya. Ya. Jadi ini saya akan menyampaikan materi bagaimana isolasi mandiri bagi keluarga dan masyarakat agar kita dapat menjalankan protokol atau isolasi mandiri ini bermanfaat sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan sehat dan kita kembali dengan bisa beraktivitas dan bertemu keluarga kita kembali. Tadi moderator sudah memperkenalkan diri saya langsung saja ke slide berikutnya. Slide berikutnya lagi. Ini selalu ada ditanyakan, kapan seseorang itu harus melakukan isolasi mandiri? Dan siapa yang harus membuat keputusan isolasi mandiri itu? Pertanyaan pertama, kapan seseorang itu harus melakukan isolasi mandiri? Ada 3 hal yang membuat seseorang harus melakukan isolasi mandiri. Dia tidak perlu dirawat di rumah sakit, boleh melakukan isolasi mandiri itu di rumahnya sendiri atau di suatu fasilitas pelayanan yang bukan rumah sakit. Yang pertama, apabila seseorang itu sudah terkonfirmasi positif COVID-19, baik melalui pemeriksaan swab antigen atau pemeriksaan swab PCR, tapi tanpa gejala. Istilahnya adalah disebut sebagai OTG, orang tanpa gejala. Atau dengan gejala ringan. Nah, orang-orang seperti ini harusnya telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari dokter untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi keputusannya bukan diputuskan sendiri, tapi harus melalui konsultasi dengan dokter. Ini kalau nak ngomong. Yang kedua, apabila diketahui seseorang itu pernah kontak erat dengan orang yang sudah terkonfirmasi positif atau orang yang suspek COVID-19, baik yang ada gejala maupun tanpa gejala. Nah, pada orang-orang seperti ini disebut kontak erat apabila syaratnya dia melakukan kontak tatap muka atau berdekatan dalam radius kurang dari 1 meter dan selama lebih dari 15 menit. Atau pernah melakukan kontak fisik, jadi bisa bersalaman atau bersentuhan lainnya dengan orang-orang tadi yang terkonfirmasi maupun suspek. Atau orang yang memberikan perawatan langsung tanpa menggunakan APD yang sesuai standar, ataupun situasi lain yang mengindikasikan adanya kontak sesuai risiko setempat. Jadi kalau kita kontak dengan dokter atau perawat yang melakukan perawatan pasien, tapi kalau dokter perawat tersebut selama ini menjalankan protokol menggunakan APD, kita tidak dianggap kontak erat. Jadi orang yang kontak erat ini disarankan untuk melakukan isolasi mandiri. Atau yang ketiga, pada saat dia masih menunggu hasil tes COVID-19, ada gejala atau tidak ada gejala, maka dia harus melakukan isolasi mandiri. Waktu tes ini artinya dia memang ada indikasi, bukan karena ingin meriksa, tapi memang ada kemungkinan seperti tadi. Nah, kalau hasil rapid test antigennya negatif, tapi dia memiliki gejala seperti pasien COVID-19, maka hendaklah dilakukan lanjutannya dengan melakukan tes swab RT-PCR. Jadi kalau kita sudah ada gejala, walaupun swab antigen kita negatif, disarankan untuk melanjutkan pemeriksaan konfirmasinya dengan tes PCR. Slide berikutnya. Jadi untuk seseorang yang akan melakukan isolasi mandiri, harus memenuhi syarat seperti berikut ini. Dia melakukan isolasi mandiri atas rekomendasi dokter. Jadi isolasi mandiri ini seharusnya dilakukan atas rekomendasi dokter, bukan kita memutuskan sendiri. Misalnya kita merasa demam, wah sepertinya saya ini sudah kena COVID-19, tiba-tiba dia minta izin dari kantornya atau tempat kerja untuk isolasi mandiri. Nah seperti ini bukan memenuhi syarat, artinya dia tidak menjalankan standar untuk melakukan isolasi mandiri. Harus ada dokter yang merekomendasikan untuk isolasi mandiri tersebut. Nah bisa saja dia bergejala atau tidak bergejala, itu bukan syarat. Artinya kalau orang itu bergejala ringan masih boleh melakukan isolasi mandiri, apalagi kalau tidak bergejala. Yang ketiga, ada tempat atau fasilitas untuk melakukan isolasi mandiri tersebut. Jadi bisa saja di rumahnya sendiri atau di fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah setempat, misalnya kalau di Palembang ini di Wisma Atlet Jakabaring.
Ini khusus untuk orang yang tanpa gejala atau gejala ringan. Yang keempat syaratnya adalah rumah atau kamarnya memiliki ventilasi yang baik. Pengertian ventilasi yang baik ini berarti ada sirkulasi udara yang mengalir di kamarnya melalui jendela, kemudian kelembapannya bagus, ukuran kamarnya memenuhi syarat, dan lebih penting lagi sebabnya tidak ada orang lain di kamarnya tersebut. Tapi kalau ada orang lain, jarak dia dengan orang lain tersebut minimal 2 meter. Berikutnya, nah, apa yang pertama kali kita harus lakukan kalau dinyatakan positif COVID? Ini sebelum melakukan isolasi mandiri. Pertama, kita berusaha untuk tetap tenang. Jadi kalau tidak ada kegawatan, kalau tidak ada demam, sesak nafas, atau keluhannya tidak berat, maka sempatkanlah diri terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dengan dokter, bisa secara online melalui telemedicine, atau melalui telepon, atau via WA, atau apapun juga. Komunikasikan dulu dengan dokter yang selama ini melakukan rekomendasi perawatan kita, baru kita tentukan isolasi mandirinya. Selanjutnya kita kabarkan kepada orang-orang kontak erat dengan kita. Jadi bisa orang rumah dengan kita, orang satu kantor dengan kita, atau orang-orang yang pernah dekat dengan kita selama 14 hari sebelum orang tersebut memiliki gejala positif, atau orang-orang yang pernah kontak erat 14 hari sebelum memiliki gejala. Karena orang yang terinfeksi ini bisa saja menular 48 jam, artinya 2 hari sebelum dia muncul gejalanya. Selanjutnya, walaupun tidak ada gejala dan isolasi mandiri, kita sebaiknya memberitahukan fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas, agar puskesmas memiliki data bahwa ada warga di wilayah kerjanya yang akan melakukan isolasi mandiri. Kemudian kita melakukan persiapan diri kita untuk memperbaiki atau untuk menyiapkan isolasi mandiri tersebut. Slide berikutnya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan selama menjalankan isolasi mandiri? Itu tadi yang pertama, konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan perlengkapan isolasi mandiri. Apa saja perlengkapan itu nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Selanjutnya, usahakan kita tinggal di ruangan yang terpisah dengan anggota keluarga kita. Kemudian selama isolasi mandiri selalu terapkan 5M. Pertama, memakai masker, kedua, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi selama melakukan isolasi mandiri, usahakan tidak kontak erat dengan siapapun, meskipun itu keluarga kita satu rumah. Selanjutnya, kelola kebersihan dengan seksama, jadi pakaian, ya, kotoran-kotoran di sekitar kita harus dibersihkan, pakaian harus dipisahkan. Selanjutnya adalah terapkan gaya hidup sehat dengan istirahat yang cukup, dengan pola makan yang baik, dengan olahraga juga. Dan evaluasi kondisi kesehatan harian kita. Nanti kita juga bahas apa yang harus kita evaluasi selama kita isolasi mandiri. Dan terakhir tentu saja berikan semangat kepada diri kita sendiri, kelola stres, gembirakan hati kita agar kita lebih dapat menghadapi kondisi ini, imunitas kita tentu saja akan semakin membaik. Slide berikutnya. Ini langkah awalnya. Tadi sudah dibahas, dokterlah yang memutuskan kapan kita harus isolasi mandiri. Jadi konsultasi ke dokter dulu, dokter akan menentukan kalau dinilainya kita gejalanya ringan atau tanpa gejala, maka disarankannya akan untuk isolasi mandiri di rumah atau di tempat-tempat fasilitas tertentu. Atau dokter akan menilai kalau kita masuk kategori sedang atau berat atau malah kritis, maka tentu dokter akan menyarankan untuk dirawat di rumah sakit. Dokter juga bisa menentukan apakah kita harus periksa laboratorium, pemeriksaan darah, ataukah kita harus melakukan ronsen, terutama ronsen dada atau toraks. Kemudian kita konsultasikan dulu bagaimana apa yang kita lakukan apabila terjadi perburukan, dan sebisa mungkin kita memiliki nomor kontak dokter tersebut atau fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas terdekat, untuk mendapatkan konsultasi pada saat yang paling genting sekalipun. Kemudian untuk obat-obatan, dokter akan memberikan obat sesuai dengan kondisi setiap pasien. Ya, jadi belum tentu semua orang obatnya sama.
Dan belum tentu setiap orang isolasi mandiri tersebut harus makan obat yang sama. Bisa saja hanya cukup diberikan vitamin, misalnya pada orang-orang yang tanpa gejala, tidak perlu memakan obat antivirus. Selanjutnya jangan mencoba membeli sendiri obat-obatan, apalagi berdasarkan contekan, misalnya melihat resep dari orang lain yang pernah mendapatkan resep dari dokter, karena belum tentu obat tersebut sesuai kebutuhan kita. Atau berdasarkan testimoni orang lain, dia pernah isolasi mandiri sembuh dengan memakan ini, kita juga ingin mencoba-cobanya. Lebih baik konsultasikan dulu ke dokter setiap apapun yang ini kita konsultasikan mengenai obat-obatan ini. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Inilah yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan isolasi mandiri. Ada beberapa alat yang kita sarankan dimiliki saat kita isolasi mandiri. Yang paling penting sebenarnya adalah alat yang disebut sebagai oximeter. Oximeter ini adalah alat untuk mengukur saturasi oksigen kita. Pemeriksaannya sederhana, bisa kita lakukan sendiri. Nanti kita akan bahas bagaimana cara melakukan pemeriksaan oximeter ini. Alat berikutnya termometer untuk mengecek suhu kita. Yang ketiga adalah tensimeter, kalau memang kita punya, terutama yang bisa memeriksa sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi alat tensimeter yang digital biasanya seperti ini. Kemudian memiliki catatan harian, buku, ya bisa buku kecil atau buku yang besar, kita bisa mencatat data harian kita itu. Nanti kita lihat seperti apa bentuk data pembuatan catatan kesehatan tersebut. Kemudian siapkan vitamin dan obat-obatan sesuai dengan resep dokter. Siapkan stok masker, zat untuk pembersih, kemudian hand sanitizer untuk cuci tangan. Siapkan kantong dan wadah yang terpisah untuk dicuci, dilaundrykan, tapi dengan kantong yang terpisah dengan keluarga kita. Siapkan kantong plastik untuk sampah-sampah. Siapkan alat makan tersendiri, jadi tidak bergabung dengan keluarga kita yang lain, alat makannya seperti piring, sendok, dan gelas. Siapkan juga handuk dan alat mandi, alat kebutuhan harian, misalnya KTP, baju ganti, ya, kartu-kartu BPJS kalau kita punya, maka semua itu kita siapkan dulu, letakkan di kamar untuk isolasi mandiri tersebut. Dan terakhir ditambah alat perlengkapan ibadah, misalnya kalau yang Islam, siapkan sejadah atau mukena bagi yang wanitanya. Slide-nya berikutnya. Nah ini, ruangan yang bagaimana yang memenuhi syarat untuk kita melakukan isolasi mandiri. Yang paling ideal adalah kamar tersebut terpisah. Jadi kita sendirian di kamar tersebut tidak bergabung dengan orang lain. Kecuali kalau pada orang-orang tertentu yang isolasi mandiri, tapi dia misalnya sudah memiliki penyakit yang membuat dia tidak bisa mengurusi diri sendiri, misalnya tidak bisa menyisir rambutnya, tidak bisa mengganti pakaian karena penyakit tertentu, maka boleh saja ada satu orang yang menemani dia, tapi orang tersebut tidak boleh berganti lagi dengan syarat-syarat tertentu. Nanti ada syaratnya dibahas di slide berikutnya. Kemudian memiliki ventilasi baik, jadi ada jendela yang terbuka, ya. Kemudian opsi terakhir, kalau memang tidak bisa juga satu ruangan dengan orang lain, maka kita boleh bergabung dengan anggota keluarga, asalkan jarak kita minimal 2 meter antar tempat tidur. Nah inilah membuat kenapa kalau kita tidak memiliki ruangan yang ideal seperti ini, ya misalnya kamar kita sedikit, ruangannya kecil, maka disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, seperti Wisma Atlet di Jakabaring kalau di Kota Palembang ini, atau di tempat-tempat lain yang disediakan di kabupaten-kabupaten kita atau di kota tempat kita berada. Kemudian hindari penggunaan AC. Jadi sebisa mungkin kita meminimalkan penggunaan AC, lebih baik kita menggunakan udara segar yang datang dari luar untuk membuang virus-virus yang berumpuk di kamar kita. Kalau kita menggunakan AC, biasanya virus tersebut masih akan menempel di alat kondisioner tersebut sehingga bisa berisiko masuk kembali ke dalam sirkulasi udara di kamar kita. Untuk kamar mandinya disarankan juga kamar mandinya terpisah jika bisa. Tapi kalau memang kamar mandinya dipakai bersama dengan anggota keluarga lain yang tidak isolasi mandiri, maka setiap kita selesai menggunakan kamar mandi tersebut, disarankan untuk membersihkan seluruh permukaannya, terutama di bagian lantai, di bagian wastafel, atau di bagian klosetnya.
Tapi kalau pasien tersebut tidak bisa melakukan itu, maka keluarga lainnya yang mendisinfeksi sebelum digunakan oleh anggota keluarga lainnya menggunakan masker dan sarung tangan. Slide lagi. Ya, ini protokol kesehatan harus kita jalankan. Selalu kita ingatkan, jaga jarak 2 meter dengan anggota keluarga lainnya, sering-sering cuci tangan, supaya tidak menyentuh benda-benda di permukaan rumah kita, pakai masker selalu kalau keluar kamar, ya, sebisa mungkin di dalam kamar kalau tidak ada keperluan, selalu gunakan desinfektan untuk permukaan apabila kita keluar kamar, dan selalu terhubung dengan keluarga kita atau orang-orang yang kita anggap penting melalui fasilitas telekomunikasi seperti HP. Slide lagi. Ya, ini mengenai peralatan. Jadi tadi sudah dibahas bahwa kita disarankan menggunakan alat masak, alat makan sendiri, piring, sendok, garpu, dan gelasnya. Kemudian alat mandi juga tersendiri. Kalau bisa mencucinya pun sendiri, jadi tidak digabungkan orang lain mencuci alat tersebut. Kita pada saat selesai makan, kita cuci di wastafel atau di kamar mandi, setelah itu kita kembali membawa alat tadi ke kamar kita. Kemudian pakaian jangan digabung dengan pakaian keluarga lain waktu mau dicuci, dipisahkan, ya. Malah disarankan untuk sampah yang dihasilkan oleh orang yang masuk isolasi mandiri dipisahkan dengan sampah keluarga karena dia termasuk dalam kategori sampah medis. Setiap 2 kali sehari atau minimal 1 kali sehari, maksimal 1 kali sehari sudah dibuang sampah tersebut. Laporkan kepada pimpinan wilayah setempat, misalnya ketua RT, kalau kita akan melakukan pengelolaan sampah medis secara khusus. Tapi kalau tidak tersedia kantong warna kuning, jadi kantongnya sebaiknya warna kuning agar diketahui oleh petugas sampah, maka kantong tersebut disemprotkan bagian luarnya dengan desinfektan agar diangkut oleh petugas kebersihan dengan aman. Slide lagi. Nah, selama kita di isolasi mandiri, seseorang itu harus menerapkan gaya hidup sehat. Makan yang bergizi, jadi bukan hanya soal makan yang banyak, tapi makan yang lengkap. Ada karbohidratnya dari nasi, ya, atau dari makanan pokok lainnya, ada sayur, ada buah, ada protein hewani seperti ikan, telur, atau daging. Kemudian usahakan minum minimal 8 gelas sehari. Lebih banyak, lebih bagus lagi. Istirahatnya cukup, tidur minimal 6-8 jam sehari. Kemudian kita disarankan untuk berjemur keluar rumah kita untuk mendapatkan asupan provitamin D, terutama di antara jam 10 hingga jam 12 atau jam 1. Lakukan aktivitas fisik, olahraga sesuai anjuran dokter. Jadi kita boleh melakukan olahraga, tidak hanya di kamar saja, boleh olahraga di luar rumah, tapi selama kita olahraga tidak kontak erat dengan orang lainnya. Bisa melakukan senam di situ, di rumah, halaman rumah kita, bisa melakukan angkat beban sesuai dengan olahraga yang bisa kita lakukan, bahkan juga boleh melakukan aktivitas seperti bersepeda di lingkungan rumah kita setempat. Dan tidak disarankan untuk merokok. Nah, ini ada catatan evaluasi harian yang kita catat di buku kita. Setiap hari kita mencatat data-data tersebut. Seperti pada gambar ini kita lihat ada catatan keluhan di tanggal 1 Juli 2021 misalnya. Pada hari pertama masih ada demam, masih ada batuk. Kemudian pada tanggal 2 tidak ada demam lagi pada pagi harinya. Pada tanggal 2 sore demam tidak ada, batuknya masih ada misalnya seperti itu. Kemudian saturasinya dicatat juga, tekanan darah dicatatnya, suhunya dan pernafasannya. Pernapasan itu dihitung berapa kali frekuensi nafas kita dalam 1 menit. Dan di bagian bawah dicatat juga obat-obatan yang kita konsumsi setiap kita melakukan pencatatan tersebut. Karena bisa saja obat itu ada jangka waktunya harus diganti atau di stop untuk memenuhi standar dari saran-saran dokter. Jadi catatlah semua data-data tersebut di catatan harian. Kalau kita mengingat saja tentu saja kita bisa saja lupa karena ini membutuhkan waktu 10 hingga 14 hari. Slide lagi. Ini adalah alat oximetri. Pada alat ini, sederhana menggunakannya, dia memiliki penjepit, kemudian jepit tersebut dimasukkan ke dalam jari kita. Jadi jari kita masuk ke dalam penjepit tersebut, selama beberapa detik akan muncul angka
dua angka di atas itu, ada angka yang paling atas namanya saturasi oksigen. Di situ muncul data saturasi oksigen. Angka di bawah adalah denyut jantung kita per menit. Nah, orang normal saturasi oksigennya minimal adalah 95 hingga 100%. Jadi angka itu adalah menggambarkan persentase saturasi oksigen. Kalau kita sudah mengalami penurunan di bawah 95, misalnya di angka 93 hingga 94, saatnya kita harus waspada, segera menghubungi dokter atau fasilitas kesehatan terdekat, misalnya puskesmas atau rumah sakit. Dan bila saturasi kita sudah di bawah 93%, maka segeralah bawa pasien tersebut ke IGD terdekat di rumah sakit. Artinya tidak perlu lagi kita konsultasi, kalau memang kondisinya sudah seperti itu, segeralah bawa pasien tadi ke IGD. Slide berikutnya. Ini bagaimana kita mempositifkan pemikiran kita, ya kita akan mendapatkan hormon-hormon yang memberikan kesehatan dan kebahagiaan kita apabila kita melakukan kegiatan seperti ini. Kalau kita makan yang bagus, tidur yang cukup, dan mandi dengan air hangat, akan muncullah hormon dopamin. Hormon ini memberikan rasa kepuasan. Kalau kita berolahraga, banyak mendengarkan musik atau tertawa, maka kita akan menghasilkan hormon endorfin, penghilang rasa sakit. Kemudian kita bisa berbagi cerita, bisa melalui telepon atau melalui tulisan, ya. Kemudian kita tetap terhubung bersama keluarga terdekat kita, bersama teman-teman kita, itu akan menghasilkan hormon oksitosin. Kalau kita selalu beribadah sesuai waktunya, berpikir positif, ya, mengurangi rasa kecemasan, menikmati keindahan alam dan paparan sinar matahari, maka kita bisa menghasilkan hormon serotonin yang berfungsi untuk menstabilkan mood. Jadi ini sangat penting bagi kita, siapapun juga yang melakukan isolasi mandiri, untuk dapat menghasilkan hormon-hormon yang memberikan efek positif bagi tubuh kita. Slide berikutnya. Nah, kapan kita harus segera menghubungi fasilitas kesehatan selama kita menjalankan isolasi kalau terjadi kegawat daruratannya? Yang pertama adalah apabila kita tidak bisa makan minum lagi, setiap makan minum muntah terus, atau kita kehilangan nafsu makan yang berat, ada muncul keluhan baru seperti sesak nafas, ya, demam semakin tinggi, adanya bunyi-bunyi di saluran nafas kita, adanya diare yang berat, maka saatnya kita harus mengkontak dokter. Kemudian riwayat alergi obat, ternyata muncul lagi alergi tersebut, saturasi sudah mulai turun di bawah 94%, kemudian panas tidak terus-menerus, panas terus lalu tinggi, selama kita isolasi mandiri, maka itu adalah saatnya kita harus menghubungi dokter. Tapi apabila terjadi kondisi yang lebih berat, misalnya sesak nafas, badan terasa lemas sekali, ya kondisinya semakin berat, timbul penurunan kesadaran atau saturasi turun di bawah 93%, saatnya segera dibawa ke rumah sakit. Slide berikutnya. Nah, ini teknik proning adalah latihan untuk meningkatkan saturasi oksigen. Materi ini mungkin akan disampaikan oleh Dr. Erni nantinya, jadi saya akan skip saja materi ini karena akan disampaikan oleh Dr. Erni. Ini contoh gambarnya saja, nanti Dr. Erni akan lebih detail menggambarkan ini. Slide lagi terus. Ya, ini gunanya untuk meningkatkan saturasi. Terus lagi, satu lagi slide-nya. Ya, terus lagi. Lagi, slide berikut lagi. Oke, nah ini panduan bagi keluarga. Bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga yang sedang melakukan isolasi mandiri, maka sebaiknya dia melakukan beberapa hal yang penting. Pertama, lakukan tes juga, karena dia termasuk kontak erat terhadap pasien yang sudah positif tadi. Bisa tes swab antigen dulu atau langsung PCR. Kemudian lakukan pelaporan ke puskesmas dan RT setempat. Apabila keluarga kita ada yang isolasi mandiri dan keluarga kita tersebut tidak sempat lagi melakukan laporan kepada pihak puskesmas atau rumah RT setempat. Untuk orang lansia, kalau di rumah kita ada lansia, maka sebaiknya dia dipisahkan, jangan satu kamar dengan pasien karena imunitasnya rendah. Ya, kalau pasien tadi yang isolasi mandiri tidak bisa memiliki kemampuan mengurusi diri sendiri, maka boleh dibantu oleh orang lain, ya.
yang syaratnya adalah usianya kurang dari 40 tahun dan badannya sehat. Kalau kita memang kontak dengan pasien tersebut, misalnya mengantarkan pakaian, mengantarkan makanan mendekat ke kamarnya, setelah itu kita harus cuci tangan selama 20 detik, ya. Kemudian desinfeksi area yang sering disentuh oleh pasien isolasi mandiri tersebut, misalnya di kamar mandi, di jalan-jalan atau lorong dari kamar kita, kamar pasien ke kamar mandi atau ke tempat-tempat yang dilewatinya. Jaga kebersihan, ya, alat-alat di rumah kita. Gunakan selalu sarung tangan atau masker kalau kita sedang melakukan pembersihan alat-alat yang digunakan oleh pasien tersebut. Pastikan pasien makan dengan cukup, tidurnya cukup, dan minumnya banyak. Perhatikan juga evaluasi catatan harian pasien. Jadi pasien disarankan kalau bisa dia memfoto catatan hariannya dan disampaikan ke keluarganya. Kemudian disempatkan untuk berdialog dengan pasien yang melakukan isolasi mandiri tersebut, berikan semangat, gembirakan hatinya. Kita juga berdoa dan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta umat manusia ini. Slide berikutnya. Ini untuk anak-anak. Jadi kalau untuk anak-anak dia sama seperti orang dewasa, sehingga pada dasarnya kalau memang dia tidak bergejala atau gejalanya ringan, dia boleh melakukan isolasi mandiri bersama orang tuanya. Orang tuanya tetap mengasuh anak tersebut, ya, walaupun memang anak tersebut berisiko menular. Kemudian untuk orang tua dan anak yang berbeda status COVID-nya, misalnya anaknya positif, orang tuanya negatif, maka disarankan tidurnya memiliki jarak sekitar 2 meter dengan kasur yang terpisah. Itu untuk anak-anak yang berusia 2 tahun disarankan juga selalu memakai masker bila dia di ruangan sendiri sekalipun, tapi tidak digunakan pada saat tidur. Juga orang tua memantau kondisi hariannya, mengecek suhunya, ya, melihat rata-rata pernafasannya setiap hari. Slide berikutnya. Slide lagi. Tapi kalau pada kondisi tertentu, apabila anak kita sampak lemah, ya napasnya cepat, ada cekungan di dadanya, sesak nafas, tolong kembali ke slide sebelumnya. Ya, atau demam lebih lama lagi, lebih dari 7 hari, ada kejang, tidak mau makan dan minum, matanya tampak cekung sebagai tanda dehidrasi, BAK-nya kurang, tanda kekurangan cairan, atau terjadi penurunan kesadaran, maka segera bawa ke rumah sakit. Orang tua atau keluarganya segera membawa anak tersebut ke rumah sakit. Slide berikutnya. Nah, ini bagi wanita hamil. Jadi wanita yang hamil boleh melakukan isolasi mandiri bila tidak ada gejala. Kemudian pemeriksaan antenatalnya ditunda 2 pekan hingga dia nyatakan statusnya negatif. Tetap saja lapor ke dokter kandungan yang memang menjadi tempat konsultasi yang selama ini, tapi kalau terjadi kegawatan segera membawa ibu hamil tersebut ke rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, ya. Bagi ibu yang baru melahirkan dan masih positif, tetap boleh kontak fisik dengan bayinya asalkan menerapkan protokol kesehatan. Ya, disarankan selalu memakai masker, memakai sarung tangan kalau memang memungkinkan, ya. Karena dia tetap disarankan untuk memberikan ASI kepada anaknya. Slide berikutnya. Ini untuk wanita menyusui. Jadi kalau ibu tersebut COVID, ya artinya statusnya positif COVID, tetap saja boleh memberikan haknya untuk menyusui anaknya. Jadi asalkan jalankan protokol. Ibunya disarankan memakai masker. Lebih disarankan menggunakan masker 2 lapis, cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah megang bayi, ya, mendisinfeksi seluruh permukaan dari benda-benda yang disentuh ibu dan anaknya. Kalau ibu tersebut tidak kuat menyusui karena badannya lemah, maka boleh menggunakan ASI perah. Asalkan dijaga kebersihannya, ya, cara pemberiannya juga harus benar. Slide berikutnya. Ini untuk masyarakat, ya. Jadi keberhasilan isolasi mandiri tidak bisa disasarkan atau diandalkan kepada pasien saja atau keluarganya. Dukungan lingkungannya, dukungan dari pihak puskesmas, RT, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan isolasi mandiri tersebut. Bahkan disarankan membentuk Satgas COVID di tingkat RT, ya.
tetangganya bersifat kooperatif, tidak memberi stigma negatif kepada pasien dan keluarga yang terdapat orang yang sedang isolasi mandiri, memberikan dukungan moral maupun material terhadap pasien tapi tidak melakukan kontak langsung, ya, mengkonsolidasikan warga, memberikan sarana transportasi, misalnya memberikan sarana kendaraan kalau kondisi darurat, dan usahakan juga berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk memberitahukan bahwa ada warga di sekitarnya yang sedang melakukan isolasi mandiri. Slide berikutnya. Ya, pertanyaan selalu ada, kapan isolasi mandiri tersebut akhirnya? Kapan isolasi tersebut berakhir? Orang yang isolasi mandiri tanpa gejala boleh mengakhiri isolasinya setelah dilakukan isolasi selama 10 hari dan pada hari ke-11 tidak ada gejala sama sekali. Ya, hitungannya adalah sejak 10 hari setelah tesnya positif. Ya, sejak dinyatakan hasil swab antigen atau swab PCR-nya positif. Pada pasien yang ada gejala, maksudnya adalah gejala ringan, dia baru boleh mengakhiri isolasi apabila 10 hari ditambah 3 hari tanpa gejala. Artinya pada 3 hari terakhir, pada hari ke-11, 12, 13 tidak ada gejala. Gejala demamnya hilang, tidak ada gejala gangguan saluran nafas lagi. Pada orang seperti ini, dia boleh mengakhiri isolasi mandirinya dan boleh kembali melakukan aktivitas sehari-hari dan bergabung dengan keluarganya. Slide berikutnya. Nah, bagaimana bagi pihak keluarga kontak erat? Bagi orang yang kontak erat, artinya keluarganya atau siapapun yang kontak erat dengan orang isolasi mandiri tersebut disarankan juga untuk melakukan pemeriksaan PCR. Minimal 3 hari setelah kontak atau 5 hari setelah kontak menggunakan pemeriksaan swab antigen. Ya. Ada juga disarankan kalaupun hasilnya negatif tetap disarankan untuk 14 hari melakukan isolasi. Tapi isolasinya adalah memisahkan diri dari orang tadi untuk karantina. Jadi pengertiannya sebenarnya bukan disebut isolasi tapi karantina, memisahkan diri dulu. Kemudian setelah melakukan isolasi maka dia tidak melakukan konsumsi obat lagi. Slide berikutnya. Ada juga pertanyaan, kalau kita isolasi mandiri apakah kita harus tes PCR lagi? Sebenarnya kalau sudah 10 hari pada orang tanpa gejala atau 13 hari pada orang gejala ringan tidak harus melakukan PCR ulang. Ya. Tapi boleh saja periksa PCR kalau memang menurut dokter diharuskan untuk melakukan PCR ulang untuk menentukan statusnya. Ya, jadi dokter berhak menentukan apakah dia cukup mengakhiri isolasinya tanpa PCR lagi atau swab antigen lagi ataukah dia harus melakukan swab ulang. Ada istilah long COVID yaitu orang yang sudah hasil swabnya negatif ya dari rapid antigennya maupun dari swab PCR yang negatif tapi masih ada gejala misalnya gejala batuk, sesak nafas itu bisa saja ada. Itu terjadi karena kerusakan di tubuhnya terutama di saluran nafasnya yang terjadi selama masa infeksi COVID walaupun virusnya memang sudah tidak ada lagi. Nah, pemulihan inilah yang membutuhkan waktu. Komplikasi inilah kadang-kadang memakan waktu panjang bisa 1-2 bulan. Untuk kondisi seperti ini tetaplah disarankan untuk konsultasi ke dokter mengenai pengobatan selanjutnya. Ada juga pertanyaan, kalau sudah sembuh apakah bisa tertular lagi? Tetap saja ada. Jadi jangan menganggap kalau kita sudah sembuh dari isolasi mandiri, kita memiliki kekebalan, maka kita akan lalai. Kita tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, maka kondisi seperti ini akan bisa saja orang yang sudah sembuh tadi terkena infeksi lagi. Ya, jadi bukan istilahnya kambuh, tapi infeksi ulang. Jadi ada virus yang lain lagi masuk ke tubuhnya dan tubuhnya terinfeksi kembali. Maka tetap saja disarankan untuk selalu mematuhi protokol walaupun sudah selesai melakukan isolasi mandiri. Slide lagi. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada moderator untuk ke narasumber berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus dulu untuk Pak Harun. Ya. Terima kasih kepada Dr. Harun Hudari sudah menyampaikan materinya dan sangat bagus sekali untuk kita pengalaman kita atau untuk kita berbagi ke teman-teman kita untuk apabila ada yang isolasi mandiri. Berikutnya pembicaranya adalah Dr. Erni SP KFR. Beliau adalah